Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan yang kemarin. Al-Hadithul Khamis Asyara Kawi itu hadis yang ke-15. An Abi Hurairah keterangan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala dawu sinten kanjeng Nabi. Man sapane wong kana kang ana sapa man iku iman sapa man. Billahi lan Allah yaumil akhir lan dina akhir falyakul. Monggo ngucap sapa man khairan bagus aulias utawa becik menang sapa man. Wa man sapane wong kana kang ana sapa man iku iman sapa man billahi lawan Allah wal yaumil akhir falyukri monggo becik mulya sapa man jarahu ing tetanggane man. Wa man sapane wong iku kana ana sapa man iku iman sapa man billahi lawan Allah wal yaumil akhir hari akhir Falyukri mongko besit mulia sapa man dhaifahu ing tamune man. Rawahu riwayat yang hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Ini hadis benar-benar cerminan akhlak seorang muslim itu. Jadi sampai ukuran seseorang dikatakan benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itu yang pertama, berkata yang baik, atau kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Leka iso ngomong api, mending penting. Makanya mendengarkan diam itu saya pernah baca buku ini. Pernah baca buku itu kekuatan mendengarkan. Ternyata di dalam mendengarkan itu ada makna yang tersembunyi sehingga membuat orang yang mendengarkan itu justru menjadi disenangi dan berwibawa. Nah, makanya kalau seneng-seneng ngomong nih, Pak Yazid cerita tak ngomong nih, tapi kapan ceritanya? Jadi ada sebuah ini di sebuah perusahaan, ini cerita di buku ini. Di sebuah perusahaan itu pimpinan itu mengadakan kumpul-kumpul suami istri. Nah, ini seorang manajer, ini bukan top manajer tapi manajer itu tengah-tengah. Itu bilang kepada istrinya, "Dek, nanti saya pada saat kumpul-kumpul acara, saya tidak akan banyak bercerita. Saya akan mendengarkan. Pokoknya apapun teman bicara saya mendengarkan." Itu ngomong kepada istrinya. Berangkat berdua, di sana suaminya sebentar. Temannya cerita curhat, terus gimana? Mendengarkan terus. Ini selesai, kemudian satunya lagi. Dimanapun dia berada saat pesta itu dia mendengarkan, hanya mendengarkan. Tidak cerita dirinya, tidak menceritakan pekerjaan, tapi mendengarkan kalau kesah orang lain. Nah, pada suatu ketika ternyata ibu-ibunya itu kumpul lagi itu cerita, Bu Juni sampean, ini yang cerita suami saya. Suaminya sampean itu orangnya bagus, supel, suka bergaul, pinter bergaul, menyenangkan loh ya. Bondo dengarkan tok, terus dianggap seneng bergaul, luwes, menyenangkan. Karena sifat dasar manusia itu pengen didengarkan, apalagi ibu-ibu. Pengen didengarkan ya Bu? Kata ya, dengarkan. Isi hatinya. Loh ya, kalau sudah didengarkan baru itu inti sarinya itu apa? Ketemu. Nah, ini kekuatan mendengarkan. Maka harganya yang menang itu bukan yang bercerita tapi yang mendengarkan. Maka, kalau memang bisa berbicara yang baik ya maka berbicara yang baik.
Bicara yang baik itu adalah bicara yang memberi manfaat. Bicara surat Al-Asr itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Daripada dengan duit sing sabar ya kan sabar. Jadi itu sabr. Utawa nek kebaikan ojo ngono kabeh. Itu berbicara yang baik. Itu berwasiat kepada perkara yang hak dan berwasiat kepada sabar. Nah, itu salah satu contoh kaul ma'rufun ya. Nah, tapi misalkan dia rasa Ustaz, aku udah kumpul-kumpul guyung-guyung kan menghilangkan penat. Akhirnya syukur ning Gusti Allah. Nah, tidak apa-apa api. Terus api. Yang penting itu tidak menjerumuskan kepada maksiat. Wes itu ukuran iman kepada Allah yang pertama. Yang kedua, ukuran iman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Mulyane itu berarti lebih dari menghormat. Yang gawe seneng, yang menghormat, yang ngerenaknya itu memuliakan. Tonggo. Bisa malah yang satu ya tonggo. Ini makanya hati-hati. Tonggo. Nah, menurut kitab ini tonggo itu ada 4 yang perlu kita muliakan maksudnya. Yaitu yang pertama tonggo sing ini asakin maka fil bait. Tonggo kamar. Ya kos ya pokoknya satu rumah dengan kita itu yang perlu kita muliakan. Berarti termasuk wajibin jarum itu. Ya sak kamar misalnya bojo dan itu sak kamar kan. Ya anak mungkin bisa ya berarti semua. Jadi yang pertama. Yang kedua wayaqau ala man la saqau baituka. Orang yang rumahnya itu mepet atau jejer sampai omah sampean. Itu tingkatan kedua. Tingkatan pertama yang satu rumah. Ini yang dahulu kan. Yang kedua, payung itu berarti tonggo pas kiwa kenem. Sing gandeng apa? Gandeng. Temboknya gandeng. Itu yang kedua, tingkatan kedua. Yang ketiga, wayaqau ala arba'ina daron. 40 rumah. Samping kanan kiri depan belakang itu 40 rumah itu termasuk tangga lah. Tetangga itu apakah semuanya muslim? Tidak. Muslim non muslim pokok 40 rumah ya tetap kita harus muliakan. Ya, jangan membeda-bedakan. Pemenang sampai membeda-bedakan hanya karena tetangga kita miskin. Itu jangan sampai bahaya betul. Orang miskin doanya masih mustajab Pak. Miskin itu doanya mustajab bener nih. Jadi sampai ulama itu ngeten. Wong sugih kuwi anake saleh bukan karena sugih. Wong sugih kuwi iso anake saleh, alim, karena wong sugih gelem sedekahane wong sing miskin, akhirnya sing miskin mendoakan sama yang kaya. Barokah doanya, anaknya orang kaya jadi saleh. Dibayangkan. Rentetan seperti itu. Jadi sugih pelit, anake saleh. Nah, ini gambarannya ulama ini. Makanya tetangga yang tidak punya harus didekati. Ini Kanjeng Nabi ingat, Kanjeng Nabi itu mendekat kepada tetangga sahabat-sahabat yang fakir juga didekati. Meskipun yang lain juga mendekati Nabi dengan Nabi. Hati-hati doanya orang. Makanya, kenapa? Ini logika saja. Kenapa orang yang sedekah suka memberi itu justru rezekinya itu tambah maju, tambah banyak. Tambah mendapat sesuatu yang banyak. Karena setelah tidak langsung orang yang memberi itu doakan. Coba sampean itu kalau misalkan ada orang minta-minta ya dia, dengan kasih uang 2.000 aja, itu hukum barokah rezeki itu seperti itu. Itu nggak usah diminta sudah ya. Hanya dikasih uang 2.000 sudah didoakan seperti itu. Nah, itu luar biasa. Makanya Habib Ali Zainal Abidin itu judulnya Kanjeng Nabi itu ana wong miskin, ana wong fakir miskin itu semua nang ramu. Jadi bersedekah itu tapi ngatur nuwun. Dan ini logikanya terbalik. Jadi misalkan iso muai 1 juta kepada orang miskin, ini lagi 1 juta kepada miskin, 100 dinar, 1000 dinar, itu sumpen. Lho jenengan sedekah kok sumpen nang nonton. Iya, karena aku gak iso. Duit itu gak iso nggawa dhewe ning akhirat.
tak titip di fakir miskin akhirnya besok ketemu dengan akhirat. Itu cara berpikirnya wali-wali kita Allah. Hal-hal kan nggak wah, makanya utawane yo teh, ini rokoknya, kan ngoten. Padahal orang-orang sudah usul sudah ketemu cucunya Gusti Allah itu ngoten. Jadi justru ini tak titipnya itu ketemu dengan akhirat, berlipat, ketemu dengan akhirat. Ngoten. Jadi gak iman, sedekah itu gak iman. Gak iman. Makanya ini penting. Terus kok aneh belajar kondisi. Nah itu tetangga tadi ya. Karena tetangga itu penting. Nah yang terakhir yang keempat, wa yaqau ala man yaskunu maka fil balad. Jadi orang yang termasuk satu daerah dengan sampean, satu daerah ya satu RT atau satu RW atau satu desa itu juga termasuk tetangga. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa memuliakan itu hanya terus sampai satu kali contoh. Ini menungso itu ayalullah, pedot sana, pedot saudara itu pedot kali Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu akan menerima amalnya hamba selagi hambanya tidak bermasalah dengan saudaranya, saudara sama muslim. Jadi sampai kalau tonggo itu tukaran si satu, wis mulai saya jangan belereni. Sebab ibadah kita itu digantung. Gusti Allah mau akan menerima kecuali nek wis sampai ambek tonggo. Ini penting banget. Ojo sampai kita itu sampai mbok rupane tonggo kaya piye, mbedhi kaya apa nyolong sawi, nyolong macam-macam itu biarkan. Nek perlu sampai kasih. Nyolong ukuran kabeh jebolono. Kalau nangis wae tak panen nek tonggo. Main kabeh. Ada apa ini? Ada ini apa? Itu ciri yang kedua, orang dikatakan iman kepada Allah dan yaumul akhir adalah bisa memuliakan tetangganya. Yang ketiga, lebih umum lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir bisa memuliakan tamu. Maka cara Jawa itu lek marai suguh gopoh. Gopoh suguh. Jadi wong ajaran Mbah Bayi dhewe biyen iku ya utamane wong Jawa, wong Sumatera karo. Ajaran Jawa itu lek ana tamu gopoh arep ngentokne barang-barang ngentokne kabeh. Itu memang ajarannya memuliakan dhaif, memuliakan tamu. Hal zaman biyen kan ora warung ya. Zaman itu memang gak ada warung, sulit warung. Jadi lek pertamu itu untuk sego itu makanan, wah senengnya rawu. Karena gak ada warung. Jadi sekarang kan ya ada, sudah banyak warung. Kadang pertamu sudah kenyang duluan. Nah nanti cara memuliakannya seperti apa? Ya beda kayak pulsa, sangoni ya. Jadi kalau sekarang itu sego ya berarti ya paling gedang kopi cukup rokok lah. Pulsa transfer itu malah habis. Ya, termasuk memuliakan maksudnya. Jadi itu ada, pokoknya di sini koyenya memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Karena tamu itu, saya pernah cerita di sini sebenarnya, tapi saya cerita itu. Ada salah satu istri sahabat Kanjeng Nabi ini kan, apa itu? Lah suaminya itu sering ditamuni sahabatnya lain karena rodo duit, rodo sugih. Akhirnya sahabat yang larat sering bertamu sama suaminya dikasih makanan, kasih minuman. Dan istrinya itu gersulok. Ning bojone mas, wah cocok ini kabeh panganan teh kabeh. Akhirnya sahabat ning Kanjeng Nabi di sahabat tadi, ya Rasul, ini istri saya kok ngeten, ada tamu kok grundel-grundel kayak gak terima. Wis apa-apa besok saya dengan para sahabat ke rumah, bertamu ke rumah sampean. Kok sampai kon delok bojone sampean. Kanjeng Nabi bertamu di rumah sahabat tersebut disuruh melihat. Setelah bertamu disuruh makan kemudian pulang. Setelah Kanjeng Nabi pulang, istri tadi itu menangis sama suaminya. Ngomong di sampean dik, wis pas sampean lek enek tamu kanca sampean rene tak masakne. Lah kok ngono dik? Iya. Kanjeng Nabi kesini tadi itu datang itu dalam penglihatan wanita tersebut itu membawa rahmat, membawa barokah, membawa kebaikan, membawa cahaya itu dalam penglihatan dia. Setelah tamu itu pulang, itu membawa ular, membawa keburukan, membawa kegelapan, itu dalam pandangan dia. Jadi rumah itu seperti bersih. Maka tamu itu
datang itu membawa rahmat, pulang itu membawa dosa-dosanya orang yang punya rumah. Nah makanya kapan-kapan ya dengan pertama aku janjian iya cabut hormat ini iya kan kawan. Kalian terus lagi gitu jangan bertamu iya hormat janjian itu sana ayat itu sana hadis sih lihat mulyane piye dasar peraturan usaha betul. Tapi intinya bahwa kita harus hormat ning tamu. Apapun bentuk tamunya itu kayak apapun. Luweh-luweh kita itu peka terhadap tamu. Kadang tamu kita itu mari tukaran karo bojone wis pokoke dipiye lah, kowe mangan macam-macam diucap dolen macam-macam dari sono. Ben peka. Nggih pun mawon nggih wallahu a'lam al-Fatihah.